Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan Tanya Apa Saja, yaitu persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Bekerja sama dengan menghadirkan Kopi dan Ibu Surabaya dan menghadirkan narasumber dari staf dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dan juga dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan hari ini atau minggu ini kita kebagian tema dari divisi urologi rekonstruksi, yaitu perawatan pasca repair traumatis. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber guru kita semuanya. Yang pertama yaitu Dr. Hari Paraton, spesialis organ konsultan urologi rekonstruksi, dan juga nantinya juga ada narasumber yang lain yaitu Dr. Eti Martin Kurniawati. Mungkin saat ini masih berhalangan, mungkin selanjutnya akan menyusul dan nanti akan dimoderatori oleh Dr. Patut Ardianto, spesialis organ konsultan urologi rekonstruksi. Sebelum mulai acara, seperti biasa, nanti kami persilakan apabila ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat atau fitur Q&A, atau juga bisa raise hand untuk bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Sebelum kita mulai acara, kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetri Ginekologi UNER, kepada Dr. Pramana Skandar, spesialis organ konsultan onkologi ginekologi, untuk bisa memberikan sambutan dan membuka acara. Silakan, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, yang saya hormati, saya apresiasi guru saya, Dr. Hari Paraton, meluangkan waktu untuk sedekah ilmu di forum acara Tanya Apa Saja. Juga Dr. Dimas, kemudian Dr. Eti yang akan menyusul, dan semua panitia apresiasi saya, Dr. Pandu, Dr. Seto, dan Dr. Firda, dan Dr. Tio, karena mengkoordinasi. Beliau-beliau sibuk semua, multi divisi, multi ekspertis. Dan juga apresiasi untuk para semua partisipan, sejawat, kolega, guru besar, senior semua yang setia untuk mengikuti Tanya Apa Saja. Bahkan libur sehari pernah itu langsung ditanyakan itu ya. Berarti rasa ingin tahu, rasa ingin memiliki tasnya sudah luar biasa. Dan juga tampaknya SKP itu bukan semata-mata tujuan mengikuti Tanya Apa Saja dan forum-forum lain, karena terbukti bahwa undang-undang yang baru tentang SKP sedemikian, tetapi animo partisipan juga tetap luar biasa. Kita juga besok menyongsong Hari Kemerdekaan kita dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Dan ini kita tidak boleh putus asa, harus tetap semangat, khususnya sesuai profesi kita masing-masing. Nah, topik hari ini penting tentang OASIS, bagaimana perawatan pasca OASIS. Sekali lagi terima kasih, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Pramana selaku Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi UNER acara. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin bertanya langsung mengisi atau memanfaatkan fitur Q&A atau bisa diskusi secara langsung dengan kedua narasumber dengan raise hand, atau juga minimal bisa menulis di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan pada Dr. Gatut ataupun Dr. Dimas, dan juga nanti akan ada paparan juga dari kedua narasumber, mungkin singkat dari Dr. Hari Paraton dan juga dari Dr. Eti. Pada Dr. Gatut kami persilakan. Monggo, Dok. Yang memoderatori Dr. Seto. Monggo, monggo. Mohon maaf, saya belum update. Kepada Dr. Dimas, monggo, silakan. Dr. Gatut sepertinya standby karena di OK. Oke, siap. silakan Dr. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, guru besar, dan teman sejawat sekalian. Tentu terima kasih dan apresiasi saya juga sampaikan kepada seluruh peserta webinar saja yang selalu setia mengikuti acara ini setiap minggu. Hari ini kita semua akan belajar bersama tentang perawatan pasca penjahitan episiotomi maupun OASIS. Satu topik yang sangat menarik karena berkaitan sekali dengan pelayanan kita sebagai SPOG sehari-hari, baik di kamar bersalin maupun di poliklinis.
Dan kali ini akan kita bahas bersama guru-guru saya, Dr. Hari Paraton dan juga Dr. Eti yang akan menyusul. Dan mohon izin karena Dr. Gatut berhalangan, izinkan saya dan Dr. Dimas dari Divisi Urogin memandu acara hari ini sebagai moderator. Baik, sebagai pengantar diskusi kita hari ini, saya mungkin persilakan Dr. Hari Paraton untuk menyampaikan materi sedikit terkait topik hari ini. Saya persilakan Dr. Hari. Baik, Dr. Sento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana Iskandar Waalaikumsalam. sebagai inisiator utama dari semua kegiatan POGI dan bagian terkait dengan kegiatan ilmiah luar biasa. Para guru besar, teman-teman sejawat semuanya, para senior dan teman-teman yang hadir, para narasumber. Baik, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang OASIS, tetapi pada penata laksanaan pasca OASIS. Saya izin share sebentar ya. Kok salah ya? Bentar, salah. Yang ini udah muncul ya, Dokter? Oke, muncul dok. Sudah kelihatan. Ya, jadi tentang perawatan pasca operasi perineum. Karena operasi OASIS, OASIS adalah obstetri oasis anal sphincter injury. Jadi tentang terkait dengan kerusakan pada perineum yang paling tinggi ya derajatnya. Di mana biasanya kita masuk pada ruptura perineum tingkat 3 dan tingkat 4. Sehingga diperlukan satu teknik perawatan tersendiri terkait dengan OASIS. Tetapi mungkin kalau terjadi kerusakan perineum yang lain, misalkan pada episiotomi dan lain sebagainya, kita juga akan kira-kira nanti sama perawatannya ya, tidak lebih tidak kurang, nanti disesuaikan saja mana yang kalau derajatnya tinggi ya nanti kita mengikuti yang perawatan OASIS. Jadi saya coba mengambil dari RCOG yang tahun 2019 ini ya. Jadi saya sampaikan yang sifatnya basic dulu aja ya. Dan mudah-mudahan ini kan merefresh kembali bagi teman-teman yang masih melakukan persalinan, pervaginaan, dan lain sebagainya. Maka risiko terjadinya cedera perineum ini masih ada ya. Dan kalau itu terjadi, kita harus bisa menyelesaikannya secara baik. Nah, ini ada beberapa kriteria tentang penyembuhan. Sebetulnya ini dasar ya, supaya kita tahu nanti apa yang terjadi ya pada perawatan itu. Jadi pada otot, semua otot itu akan sembuh sekitar 2 sampai 4 minggu ya. Ini otot sphincternya, yang panjang ini sphincter internal, yang bulat ini adalah kumpulan dari otot sphincter anal yang eksternal. Nah, semua otot sama ya, kira-kira 2 sampai 4 minggu. Kemudian mukosa, karena kita juga ada mukosa rektum dan kemudian nanti ada mukosa vagina, itu lebih cepat ya mukosa karena epitelialisasinya itu lebih cepat sehingga dia 1 sampai 2 minggu sudah sembuh. Demikian juga kulit ya, karena struktur kulit itu juga regeneratif bagus sekali sehingga dia sembuh dalam 1 sampai 2 minggu. Beda dengan ligamen. Ligamen ini jaringan yang fibros, yang masif sehingga dia agak lama. Ya, saraf juga demikian ya. Jadi ada satuannya dia. Di sini juga ada saraf tapi kita abaikan ya, biasanya karena kita tidak bisa mengidentifikasi persarafannya secara bagus. Nah, ini benang-benang yang bisa digunakan pada waktu kita operasi. Jadi pada sphincter internal maupun eksternal itu bisa digunakan ini. Jadi yang internal itu yang 30,
PDS, kemudian yang eksternal karena dia lebih kuat, lebih besar, dan fungsinya lebih banyak pada menahan flatus dan menahan feses. Dia menggunakan 2,0, ya 2,0 ini. Kemudian juga pada mukosa itu pakai 3,0 ya, dengan jahitan continuous ataupun interrupted itu sama saja ya. Dan pada ini pada X yang EAS atau external anal sphincter ini jahitan yang disarankan seperti ini ya, overlap atau end to end. Nah, ini kira-kira robekannya ya, sudah. Kalau ini episiotomi ini mulai ruptura tingkat 3 dan ini ruptura tingkat 4 ya. Dan ini boleh di gambar ini bisa untuk kalau kita menjelaskan kepada pasien, kalau kita menghadapi pasien seperti kejadian ruptura perinea ini. Nah, ini ada beberapa panduan. Jadi untuk repair ruptura perinea tingkat 3 dan 4 itu harus dokter yang sudah memang mampu untuk melakukan atau istilahnya berkompeten untuk melakukan, karena ini kalau bisa di uroginekologi itu sekali operasi selesai dan tidak berulang-ulang, ya kasihan pasiennya. Kemudian kalau bisa repair itu ada di kamar operasi dengan penerangan yang bagus, dengan anestesi yang bagus sehingga rileks, kita bisa mengidentifikasi masing-masing struktur tadi ya, sphincter ani internalnya, eksternalnya dan sebagainya. Dan ini ada suatu jahitan yang tidak boleh dikerjakan ya pada waktu dulu teknik ini dikerjakan oleh beberapa ahli. Cuman belakangan ini tidak dianjurkan lagi, ya. Nah, pasca operasi, apakah diberikan antibiotik? Ini ada pertanyaan juga dari Dokter Arya, ya. Apakah boleh diberikan antibiotik? Jadi pemberian antibiotik itu direkomendasikan ya pada OASIS. Kemudian, tetapi ditambahkan lokal protokol should be implemented regarding the use of antibiotic. Jadi kalau di Sutomo, Dr. Sutomo, kalau operasi kita lihat kasusnya, ini kan bersih kontaminasi ya, atau kontaminasi. Tapi lebih cenderung ke bersih kontaminasi. Ya kalau ada infeksi itu lain lagi. Jadi misalkan partus kaset terjadi ruptura perinea itu sudah operasinya kotor. Tetapi kalau bersih kontaminasi tidak ada tanda-tanda klinis infeksi, sehingga kita berani menggunakan antibiotiknya cefazolin 2 gram sebelum operasi ini ya, dan tidak diperlukan antibiotik pasca operasi. Kalau itu terjadi ruptura baru itu masih berlaku seperti ini. Kalau operasi yang sudah lama sama juga berlaku dengan pemberian profilaksis. Dan di Dr. Sutomo kita tidak menganjurkan pemberian pasca operasi. Beberapa sarjana masih menganjurkan ya pemberian pasca operasi. Nah, yang penting ini laksatifnya ini ya, supaya terjadi perlunakan pada feses. Ini ada beberapa jurnal yang menganjurkan pemberian antibiotik pasca operasi. Ya. Masih diizinkan. Ya. Beberapa di ketetapan profilaksis secara global itu hanya dianjurkan maksimum selama 24 jam saja. Ya. Tetapi kalau di Dr. Sutomo, saya sendiri pengalaman saya hanya sekali saja. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, teknik orang masih mempertanyakan kalau habis operasi di perineum itu bagaimana cara buang air besarnya. Ini adalah cara posisi yang dianjurkan. Jadi pasiennya duduk dengan kemiringan sekitar 30 derajat, kemudian kakinya diangkat, ya dikasih bahasa Jawanya diingklik ini, dikasih kursi kecil sehingga pada posisi inilah ya ini the best position to sit. Ini sebenarnya sama dengan jongkok. Ya. Jadi jongkok itu sebenarnya posisi terbaik untuk BAB. Hanya saja kan kita tidak terbiasa dengan jongkok itu ya.
Nah, ini adalah salah satu posisi yang bagus, jadi jangan lupa kakinya diangkat ke atas. Ini yang mengakibatkan feses itu seperti straining, ya, seperti mudah sekali meluncur keluarnya. Oke. Nah, bagaimana normal aktivitas kalau mengalami ruptura perineum tingkat 3 atau tingkat 4? Jadi hindari membawa barang berat itu selama 4 sampai 6 week, ya. Jadi meskipun tadi otot itu sudah sembuh sekitar ya 24. Tetapi ini supaya jaringan ada, karena di sana ada jaringan fasianya juga, ya, ada jaringan fasi, ada jaringan vaskuler. Nah, jaringan fasi tadi kita tahu kan itu agak lambat, ya, penyembuhannya. Nah, sehingga ini untuk aktivitas yang maksimal yang berat itu hanya boleh setelah 4 sampai 6 minggu, ya. Kemudian pasien setelah 6 bulan wajib kontrol. Nah, nanti waktu kontrol dilihat apanya nanti di belakang, ya. Ini pertanyaan yang sering juga, kapan boleh berhubungan, ya. Di RCOG tambah ini lebih ekstrem lagi, ya. Jadi once your stitch have healed, jadi kalau dengan dugaan tadi penyembuhan mukosa, penyembuhan ototnya sudah sembuh dan tidak didapatkan lagi lohia, maka sebetulnya sudah boleh berhubungan. Memang seringkali dipertanyakan, ada yang bilang, wah 3 bulan, itu sebenarnya tanpa dasar. Ya, harus wah setelah 6 bulan apalagi. Ya. Jadi setelah nifas selesai, sebetulnya sudah bisa. Ya, karena apa? Karena mukosanya kita jahit dengan 3-0. Nah, tentang persalinan berikutnya, ini nanti ya dibahas oleh, jadi pasien itu boleh sih lahir pervaginam lagi, boleh. Ya, pada kondisi tertentu. Ya, misalkan bayi IUFD, kelahiran prematur, pada kehamilan berikutnya sih boleh. Tetapi kalau cenderung TFV-nya semakin tinggi, semakin kemarin itu sudah ruptur, kemudian mau lahir pervaginam lagi dengan bayi yang lebih besar, ya ini tolong dipertimbangkan untuk dilakukan bedah sesar saja. Nah, pada follow up ini harus dikerjakan oleh teman-teman semuanya, ya. Jadi yang pasca repair oasis. Jadi apakah ada prolaps? Ya, ini lihat angka oasisnya prolapsnya lebih tinggi, ya, dibandingkan overall dia 4 kali lipat, kan? Yang merah ini. Kemudian apakah ada stress incontinence? Stress incontinence yang 42% mengalami stress incontinence. Ada urge ini mendadak ingin kebelet aja, ya. Jadi sensasi ingin berkemihnya itu muncul. Kemudian masih terjadi risiko anal incontinence, ya, selama 6 bulan tadi. Kemudian disparemia, ya, disparemia ternyata juga menimbulkan masalah, ya, pada repair oasis. Sehingga repair oasis yang dianjurkan itu juga harus betul-betul memenuhi persyaratan, ya, untuk menghindari terjadinya disparemia. Kemudian ada perianal pain, ya, kebetulan kemarin ada diskusi, ya, kasus, ya, satu kasus ini yang habis repair mengalami disparemia dan perianal. Jadi inilah harus yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya kalau nanti memiliki pasien dengan pasca oasis atau pasca repair perineum yang mungkin, ya, yang perineumnya kiri kanannya robek dan lain sebagainya. Baik. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Dimas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Dimas. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Hari Paraton. Menarik sekali tadi ada ditunjukkan juga cara buang air besar yang baik, yang mungkin ada sebagai tambahan informasi baru buat saya pribadi. Baik, ini sudah ada Dr. Eti. Saya persilakan Dr. Eti untuk memberikan tambahan penjelasan, Dok. Monggo. Oke, matur nuwun Dr. Dimas. Rasanya tadi sudah banyak, ya, dijelaskan oleh Dr. Hari Paraton, mulai dari apa itu ruptur perineum grade 3-4, kemudian bagaimana cara penanganannya, sampai perawatan pasca operasinya, sehingga sampai juga pada persalinannya. Oke, sedikit tambahan dari saya terkait dengan perawatan pasca operasi itu sangat penting, ya, Dr. Hari Paraton, ya. Saya ada pengalaman, ya, pasien itu insya Allah yang mengerjakan kan kami, ya, yang
pernah sekali gagal itu ternyata memar bisa. Cuman mungkin pasiennya itu kadang-kadang kami kan mendapatkan pasien yang non-educated ya. Jadi sudah kami jelaskan bahwa salah satu prinsip dari perawatan pasca penjahitan pasien-pasien dengan ruptur total atau ruptur grade 3-4 atau OASIS ini adalah tidak hanya terkait dengan antibiotika, tidak hanya terkait dengan vulva hygiene, tapi yang tidak kalah penting itu adalah penggunaan laksan. Jadi penggunaan laksan itu tujuannya adalah membuat supaya feses ini lunak ya. Karena kita bisa bayangkan kalau feses ini keras, kemudian semakin numpuk di usus, di rektum, tidak keluar-keluar, akhirnya tambah keras, tambah besar, dan kalau kemudian yang besar itu keluar, keras, padat, besar, akhirnya ini akan merobek jahitan yang sudah kita kerjakan dengan penuh effort ya. Dan ini pernah terjadi pada pasien kami. Jadi pasiennya ini kan mungkin yaitu tadi non-educated, sehingga ketika kami berikan laksan, sudah kami jelaskan bahwa ini lunak Bu ya, tujuannya biar ngengeknya Ibu lunak. Ibu itu ngengeknya harus lunak gitu. Ternyata dia beranggapan bahwa dengan minum laksan itu, dia jadi seperti diare. Saya jadi seperti diare, akhirnya laksannya dihentikan sendiri, tidak berkonsultasi. Kemudian pasien ini pada saat kontrol, kemudian kami dapatkan ternyata jahitannya sudah terbuka. Ketika kami tanya hal-hal yang mungkin dekat dengan risiko tersebut ya, misalnya menjaga kebersihan dan lain-lain, ternyata terungkaplah cerita seperti itu bahwa dia atas inisiatif sendiri menghentikan laksannya. Kenapa dihentikan ya? Karena dia merasa kayak diare. Akhirnya 3 hari, 4 hari tidak bisa buang air besar. Begitu buang air besarnya besar, padat, keras, sulit dikeluarkan, akhirnya jahitannya robek. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak kita alami semua. Dan ini adalah manfaatnya kita sampai pada acara ini ya. Jadi perawatan post-op itu sangat penting. Jadi kita tidak hanya belajar bagaimana cara melakukan diagnosis, tidak hanya belajar bagaimana melakukan penjahitan yang benar, tapi kita juga sama-sama belajar bagaimana melakukan manajemen pada pasca operasi OASIS. Kemudian terkait dengan pasca persalinan pada pasca OASIS tadi ya, kita coba akan lihat bahwa saya ini pengen share screen, tapi maaf karena saya pakai HP ini agak sulit. Jadi pada prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari Paraton bahwa kalau pada pasca penjahitan dengan OASIS, apakah kita boleh menolong persalinan normal? Ini semua ada syaratnya ya. Prinsipnya itu satu, apakah pada pasien ini ada keluhan apa tidak? Kalau pada pasien ini tidak ada keluhan, kita harus pastikan bahwa pada pasien ini ada defek apa tidak. Jadi prinsipnya dua itu. Satu klinis, yang kedua adalah defek ada atau tidak. Bagaimana evaluasi defek dengan USG sphincteran. Kalau pasien ini tidak ada defek, tidak ada keluhan, monggo silakan dicoba lahir normal. Kalau pasien ini ada defek tapi tidak ada keluhan, jangan dipaksakan normal. Kenapa? Karena ada defek tapi alhamdulillah tidak ada keluhan. Kalau ada defek, tidak ada keluhan, kita paksakan lahir normal, khawatirnya nanti malah timbul keluhan pada pasien ini. Jadi garis besarnya seperti itu. Matur nuwun Dr. Dimas. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Reti. Sekarang kita ke question and answer. Di sini sudah ada 6 pertanyaan. Dari yang pertama dari Dr. Haria. Selamat pagi, saya pernah mendapat pasien postpartum ruptur perineum derajat 4, sphincter ani robek, dijahit oleh bidan. Kemudian hanya ada bagian belakang dan jahitan yang terlepas. Evaluasi tonus sphincter ani cukup baik. Kemudian masih bisa menahan kentut, bisa menahan BAB. Apakah seperti ini masih perlu dilakukan penjahitan ulang? Kemudian untuk pemberian antibiotik tadi sudah dijawab oleh Dr. Hari Paraton. Bagaimana dok? Apakah pada kasus yang sudah dijahit, namun ada beberapa bagian yang terlepas, tapi tidak ada masalah fungsi, apakah perlu di-repair ulang gitu, dok? Mungkin ke Dr. Hari Paraton dulu mungkin dok. Ya baik, Dr. Haria. Apresiasi sekali Dr. Haria ini ya, selalu aktif di acara-acara POGI. Baik sekali, saya senang sekali. Pertanyaannya juga sangat klinis kali ini, bagus sekali ya. Jadi apa yang dilakukan Dr. Haria tadi, kalau memang masih ragu-ragu,
saat ini ada fasilitas yang kita kenal dengan USG ya, USG Premium. Dan USG Premium kalau dulu harus menggunakan probe yang khusus, sekarang dengan probe apa saja bisa. Ya. Jadi dengan probe yang linear, convex maupun yang transvaginal, kita bisa melakukan evaluasi tentang sphincternya tadi. Ya. Jadi sphincter itu yang kedua, sphincter itu bisa tertaut atau bisa juga tidak. Nah, bisa saja sphincter itu putus, kemudian di tengah-tengahnya ada jaringan fibrus. Dan itu kalau dia disuruh mengkerutkan sphincternya, tetap bisa, ya tetap bisa. Bahkan kalau jaraknya tidak terlalu jauh, dia masih bisa berfungsi sebagai sphincter biasa, ya, sehingga dia bisa mencegah terjadinya tadi yang terjadi apa namanya, bisa menahan kentut, bisa menahan feses dan sebagainya. Tetapi hati-hati, yang terpisah itu kalau dia nanti mempunyai kebiasaan berak yang selalu keras, dia akan melebar nanti jaringan antara fibrus tadi akan melebar karena yang antar sphincternya tadi tidak terhubung dengan bagus, dia akan melebar dan suatu ketika nanti pada usia tertentu ada risiko untuk terjadinya inkontinensia alvi atau yang ya gangguan flatus, menahan BAB yang cair atau yang kecil-kecil yang seperti itu. Ya. Kira-kira jadi yang penting diagnosis dulu. Jadi kalau ada diagnosisnya nanti memang itu jaraknya jauh ya harus diperbaiki kalau bisa diperbaiki. Gitu Dokter Dimas. Oke, baik. Dokter Eti ada tambahan, Dokter? Masih mute, Dok? Oke. Dari saya mungkin sudah cukup ya seperti yang disampaikan Dokter Hari Paraton ya. Oke, baik, Dok. Oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous. Kapan sebaiknya kita merepair pasien postpartum dengan luka perineum yang dehiscent postpartum hari ke-10 dengan derajat 3 sebelumnya, Dok? Mungkin ke Dokter Hari Paraton dulu, Dok. Dokter Heti siap menjawab ini padahal. Iya, siap. Jadi ini pertanyaannya kapan melakukan repair ya pada wound Iya, Dok. dehiscent ya? Wound Pada dehiscent hari postpartum. ke-10, nggih. Jadi gini, alhamdulillah ya, mungkin Dokter Hari ini hampir sama dengan saya. Kita hampir tidak pernah melakukan repair ulang gitu. Orangnya berputus. Wound dehiscent pada postpartum. Nggak usah khawatir. Kalau saya ingat sekali ya, sejak saya DM dulu itu Dokter Hari itu ngajari saya. Dokter Eti, salah satu yang bikin saya tertarik masuk Opjin itu dulu Dokter Hari. Jadi waktu saya DM tuh ngajari saya begini, ojo khawatir, sing jenenge perineum itu jaringan yang luar biasa. Gusti Allah tuh ngasih di situ itu sakjane gak diapa-apakno iku iso sembuh sendiri. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan pada pasien ini misalnya sudah persalinan, kemudian ternyata jahitannya tidak bisa gandeng ya, kadang-kadang kita mendapatkan demikian. Sebenarnya kita nggak perlu buru-buru kok melakukan penjahitan. Kita coba rawat konservatif dengan rawat luka biasa. Kalau saya biasanya ya, saya kasih, saya suruh untuk cuci vagina pagi sore, begitu seperti biasa. Kemudian saya berikan, mungkin cara saya nanti ini sedikit jadul ya, nanti saya nunggu komentar Dokter Hari. Kalau memang itu parah banget, biasanya saya berikan rendam PK. Saya masih ikut aliran konservatif, saya berikan rendam PK, biasanya saya kasih untuk 10 hari 2 minggu. Dan kemudian saya berikan topikal, Bactoderm atau Bioplacenton, itu insya Allah akan nutup sendiri. Jadi dengan catatan bahwa pada pasien ini tidak ada infeksi, jadi betul-betul hanya terbuka, tidak ada infeksi. Beda kalau misalnya ini memang ada infeksi, mungkin kita perlu antibiotika. Tapi selama ini jarang pasien yang mengalami infeksi pada daerah perineum pada pasca persalinan. Dan selama ini saya juga nggak pernah memberi antibiotika khusus pada rawat wound dehiscent pada luka perineum itu nggak pernah. Dengan perawatan konservatif seperti ini, biasanya pasien saya minta kontrol seminggu, 2 minggu itu insya Allah sudah nutup. Kalau menurut saya
yang penting kita tidak ke susu untuk memutuskan menjahit ulang. Ya, karena kadang-kadang kalau ada infeksi pun kita jahit ulang itu nggak akan bisa gandeng. Nanti jahitannya biasanya rapuh, buka lagi, itu malah bikin pasien stres. Jadi kalau ada infeksi, diobati dulu infeksinya. Kalau nggak ada infeksi, dirawat konservatif. Insya Allah sambil menunggu itu semua, seminggu, 2 minggu biasanya akan membaik dan nutup sendiri. Saya tidak pernah melakukan penjahitan ulang. Nggih. Matur nuwun nggih. Oke, Seperti baik dok. Oke. Dokter Hari ada tambahan dok? Ya, jadi kalau yang disampaikan Dr. Eti tadi, saya ingin menyampaikan yang kalau oasis gagal. Jadi kalau misalkan ada beberapa perineum tingkat 3-4 dijahit seseorang, kemudian terjadi bedation atau robek, itu dibiarkan saja. Dirawat sebersih mungkin, jangan dijahit lagi sampai menunggu 3 bulan. Ya memang ada beberapa aliran bisa diperpendek menjadi setengahnya, 1,5 bulan, tetapi dengan pemberian kortikosteroid. Artinya sebetulnya apa? Yang harus diatasi itu harus dinilai itu adanya inflamasi atau tidak di daerah jaringan luka itu. Kalau masih ada jaringan inflamasi, kalau kita jahit, justru nanti akan terjadi kegagalan ulang. Karena jaringan inflamasi itu kan ada neovaskularisasi dan sebagainya. Nah, kalau neovaskularisasi itu kita jahit berlebihan, maka tidak terjadi pembuluh darah baru di daerah jaringan tersebut. Sehingga jaringannya akan isemik. Nah, jaringan isemik akan nekrosis, jaringan nekrosis akan media yang bagus untuk pertumbuhan bakteri. Meskipun dikasih antibiotik, nekrosisnya tetap jalan kan? Infeksinya tidak jalan. Tetapi nekrosisnya masih tinggi. Makanya itu ada risiko kegagalan ulang. Dan kalau ini nanti growong, misalkan nekrosisnya luas, maka repair-nya yang akan susah. Karena nanti akan lumen rektumnya atau lumen vaginanya akan menjadi berkurang ya kapasitasnya. Ini yang kita inginkan. Sehingga kita cenderung untuk menunggu sampai jaringan inflamasi itu hilang, yaitu selama 3 bulan. Jadi nggak usah ke susu. Kalau pasiennya gelisah, nah ini yang diatasi saja dengan KIE yang bagus. Biasanya saya bilang, Bu, hanya sabar kok, ini butuh sabar. Dan Ibu pasti sembuh, hanya perlu waktu saja. Ya. Perlu waktu lebih lama dibandingkan biasanya. Biasanya pasien bisa menerima situasi ini. Gitu ya, Dokter Dimas. Oke, baik, matur nuwun Dokter Hari dan Dokter Eti. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Intan Renata. Mungkin saya ringkas saja. Jadi ada pasien grade 4 dijahit oleh bidan, kemudian datang dengan keluhan BAB keluar dari vagina, kemudian oleh beliau dilakukan penjahitan, dan beliau mempertanyakan bagaimana pendapat para narasumber sementara saat pendidikan dulu dikatakan harus menunggu 3 bulan baru bisa dilakukan rehacking. Sementara pasiennya pasca rehacking tidak ada lagi keluhan-keluhan yang seperti yang sebelumnya. Mungkin nggak Dokter Hari terlebih dahulu nggak Dok? Baik, ya. Jadi yang kita bahas itu adalah risiko. Ya, risiko itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kalau teman-teman melakukan penjahitan dini, itu memang bisa sembuh ya, tetapi ada risiko gagal. Nah, risiko gagal inilah yang menjadi permasalahan nanti ya. Jadi kalau saya kembali ke kode etik, dokter itu harus melakukan tindakan klinis atau medis yang terbaik. Ya, yang terbaik itu adalah mengikuti standarnya. Standarnya ini. Nah, kalau ada kegagalan pada pasien seperti ini karena kita di luar standar, maka bisa menjadi berperkara ya. Kalau berperkara nanti repot ini ya. Bisa ketemu dengan MKDKI. Dulu MKDKI, sekarang nggak tahu apa ini sekarang ini ya. Belum jelas ya. Kalau dulu ada MKDKI, itu akan menilai apakah tindakan kita sesuai dengan standar atau tidak. Nah, jadi kalau kita outstanding di luar standar, hati-hati teman-teman semuanya, kalau sudah di luar standar, itu ada risiko kegagalan yang tinggi. Karena itu sudah diuji ya secara, kecuali ada penelitian baru, nah ya, tadi yang menggunakan kortikosteroid tadi, tetapi kan
pemberian kortikosteroid selama 2 minggu juga tidak bagus kalau dia hamil, untuk menyusui pada anaknya, dan lain sebagainya. Sehingga aliran pemberian kortikosteroid ini tidak menjadi populer lagi dan cenderung tadi ditunda. Meskipun nanti misalkan fesesnya keluar ke vagina, sekali lagi yang disampaikan Dr. Eti tadi, dijaga kebersihannya, cara ceboknya, cara mengeluarkan feses dari vagina, dan sebagainya. Ya, nanti setelah 3 bulan, kita nilai kembali, tidak ada infeksi, inflamasinya sudah tidak ada, baru kita lakukan repair lagi. Makasih, Dr. Dimas. Oke, matur nuwun Dr. Hari Paraton mengingatkan kita dari sisi etika kedokterannya. Baik, saya ke Dr. Eti, mungkin ada tambahan, Dr. Eti? Sampun cukup dari Dr. Hari. Oke, baik dok. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dr. Indi. Kriteria luka baru dan lama ini berapa jam? Dan kalau dulu diminta untuk diet sayur atau buah, sekarang justru diberi laksan. Bagaimana penjelasannya, dok? Mungkin ke Dr. Eti terlebih dahulu, dok. Ngapunten, masih mute, dok. Batas luka baru, luka lama. Ini maksudnya yang ruptur barusan pasca persalinan ya? Halo? Kelihatannya Oke, iya. mungkin maksudnya ruptur perineum akut dan yang lama. Oke. Iya. Biasanya sih kriteria kita ya 24 jam ya, Dr. Dimas ya. Kalau memang pasien ini sebelum 24 jam datang ke kita ya sebaiknya segera dikerjakan. Tapi kalau sudah lewat dari 24 jam, monggo nanti dilakukan perawatan dulu. Biasanya nanti kalau jaringannya sudah tenang, karena kalau kita itu harus lihat atau ingat tentang proses penyembuhan luka ya. Proses penyembuhan luka itu kan ada tahap-tahapnya ya. Mulai hemostasis, kemudian tahap inflamasi, kemudian proliferasi sampai remodeling. Kalau pasien ini misalnya dia datang ke kita hari kedua, hari ketiga, itu kan sedang tahap inflamasi. Kalau tahap inflamasi itu kita paksa kita kerjakan, biasanya hasilnya tidak akan optimal. Jadi kalau misalnya datangnya sudah hari kedua, ketiga begitu, sebaiknya kita redakan, kita tunggu sampai inflamasinya mereda ya. Boleh ditunggu sampai 3 bulan atau kadang-kadang mungkin 1 bulan, 2 bulan, ada beberapa penelitian yang sudah membolehkan. Prinsipnya kita yakin bahwa jahitannya itu nanti tidak rapuh ya. Bahwa pasien ini sudah tidak ada inflamasi, tidak ada udem, sehingga ketika kita melakukan penjahitan, hasilnya akan optimal. Begitu, Dr. Dimas. Oke, baik dok. Dr. Hari ada tambahan, dok? Yang itu yang dijawab tentang makanan tadi. Enggak, dok. Oh iya, makanan ya? Iya, Yang betul. laksan dan iya. Oke, kalau saya memang sempat membaca dulu itu malah diberikan domperidon ya, kodein ya, biar enggak BAB ya. Tapi ternyata itu tidak efektif karena kita bisa nahan BAB itu sampai kapan? Kalau pasiennya nggak bisa BAB lama, BAB-nya keras malah bahaya ya. Jadi akhirnya sekarang diberikan laksan. Jadi prinsipnya memang harus tinggi serat. Kenapa? Supaya buang air besarnya lunak. Nggak usah khawatir kok. Kalau menjahit kita itu betul ya. Teknik penjahitan yang betul, kemudian dengan jarak antar jahitan itu betul, terutama pada penjahitan pertama ya di daerah mukosa rektum, mukosa anus itu baik. Dan kita punya bantalan yang tebal, artinya semakin berlapis-lapis yang kita kerjakan, semakin tebal itu resiko gagal itu semakin kecil. Tentu saja kita harus memperhatikan kaidah bahwa tidak sampai terjadi iskemia jaringan. Jadi kalau cara menjahit kita bagus ya, teknik kita bagus, kemudian teknik pembedahan kita bagus lah, bukan hanya cara menjahit. Maka insya Allah meskipun BAB itu lunak, itu tidak akan sampai lari ke permukaan jahitan kita ya. Jadi justru sebaiknya diberikan yang lunak supaya itu tidak mengganggu jahitan yang sudah kita lakukan dan tidak mengganggu proses penyembuhan. Matur nuwun. Oke, baik. Dr. Hari ada tambahan, dok? Ya, jadi pada penelitian empiris, jahitan yang benar, jahitan yang bagus, jahitnya bagus, simpulnya bagus, benangnya bagus, itu tidak akan menimbulkan kerobekan. Jadi kalau terjadi kerobekan itu justru jahitannya bisa berlebihan
ya, sehingga terjadi jaringan nekrosis atau terjadi inflamasi yang berlebihan, terjadi manipulasi yang berlebihan pada waktu saat menjahitnya tadi. Itu yang berisiko kegagalannya tinggi. Nah, jadi dengan cara jahit tadi, dengan cara yang sudah benar, yang disampaikan Dr. Eti, dengan makanan yang membuat feses kita menjadi lunak, itu sudah cukup. Ya, sayuran, buah-buahan, ditambah dengan zat laksatif. Mungkin ini menjawab pertanyaan berikutnya ya, Dr. Dimas ya. Sama ini ya. Enggak, Dok. Cuma ada tambahan, apakah sitz bath ini masih dianjurkan, Dok? Ya. Dengan yang di bawah juga ada pertanyaan tentang penggunaan kalium permanganat untuk kompres area sekitar perianal. Mirip-mirip pertanyaannya, Dokter. Beribu, Dok? Iya. Kalau tentang dosis laksatif ini ngikuti mereknya aja ya, ngikuti mereknya saja itu sudah sesuai adanya. Kemudian apakah sitbat masih dianjurkan? Nah, ini sitbat ini ada beberapa kontroversi sih. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Ya kalau dia bisa membersihkannya dengan bagus, maka sitbat tidak perlu dilakukan. Tetapi kalau dia kesulitan untuk membersihkan daerah perineum sebagainya, itu dianjurkan sitbat dengan ada aliran ya, aliran air yang kayak disiram-siramkan gitu ya, supaya kotoran itu menjadi lepas. Kemudian buah pepaya apakah boleh diberikan? Ya boleh saja ya, pokoknya serat. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran itu banyak mengandung serat. Bahkan agar-agar itu kaya sekali dengan serat. Ya, itu bisa dikombinasikan dengan pola makannya sebagai snacknya. Ya. Iya. Apalagi saya kembalikan ke Dr. Dimas. Iya, baik, Dok. Ini ada pertanyaan, apa saja yang dinilai setelah perawatan repair oasis? Mungkin ke Dokter Eti dulu, Dok. Perawatan yang dinilai apa saja, Dok? Iya, baik, Dokter Dimas. Jadi pada saat perawatan ya maksudnya ya, close up langsung ya. Pasca, nggih, Dok. Jadi gini, saya itu terus terang sangat hati-hati ya kalau melakukan perawatan post op pada pasien dengan oasis begini, karena jangan sampai pasien yang kita jahit susah-susah ya, karena menurut saya susah ini, nggak kayak robekan perineum biasa, karena selain itu nanti risiko terjadinya buka lagi itu kan juga, kalau ternyata buka lagi itu kan kasihan pasien ya. Jadi pasien-pasien seperti ini tuh tidak hanya terpengaruh dari sisi psikis fisik saja. Secara psikis tuh biasanya sangat menderita dia. Menderitanya ya karena lihat lukanya nggak sembuh-sembuh, kemudian yang kedua juga dia nggak bisa melayani suaminya dengan baik ya. Jadi karena itu kriteria perawatan, kriteria pemulangan pasien itu berbeda dengan pasien postpartum biasa yang hanya ruptur grade 1-2. Jadi biasanya kita perhatikan satu, pada saat kita evaluasi ya, pada saat visite, itu pasien yang pasti ditanyain dulu. Ibu merasa ada yang merembes nggak? Ya, jadi keluhan dulu. Dari S subjektif dulu. Ada yang merembes nggak? Kemudian sudah bisa buang air besar belum? Kemudian kentutnya bisa ditahan nggak? Biasanya kalau pasien hari pertama itu tidak merembes, kemudian kentutnya bisa ditahan, bisa diatur ya. Buang air besar juga sudah bisa, maka itu baik ya. Tapi begini, kadang-kadang hari pertama itu dia tidak bisa langsung buang air besar. Biasanya kita harus menunggu dulu. Salah satu kriteria pemulangan yang saya terapkan sampai sekarang ini adalah pasien baru boleh pulang kalau kita sudah yakin pasien bisa buang air besar biasa. Jadi jangan sekali-sekali memulangkan pasien pada kasus seperti ini kalau dia belum bisa buang air besar. Khawatirnya apa? Ya khawatirnya kayak pasien saya tadi itu, pulang dia punya persepsi sendiri, menghentikan pengobatan sendiri, datang-datang lukanya sudah terbuka. Jadi yang dievaluasi lagi adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik apa yang kita lihat ya? Tentu saja kita lihat jahitan kita bagaimana. Yes. Apakah aproksimasinya masih baik? Apakah ada yang merembes? Apakah ada yang terbuka? Kalau itu semua tidak ada, ya berarti baik. Prinsipnya selain subjektif juga harus dilakukan evaluasi pemeriksaan klinis, dan satu lagi, pasien kita pulangkan kalau sudah yakin pasien ini bisa buang air besar biasa dan betul-betul sudah kita lakukan edukasi dengan baik terkait dengan perawatan pasca operasinya. Gitu.
Nggih, matur nuwun Dokter Hari. Oke. Dokter Hari ada tambahan, Dok? Untuk perawatan yang dievaluasi pasca repair, Dok? Ya, tadi sudah sampaikan. Kalau yang 6 bulan kan tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau Oke, 6 Dok. bulan pasca repair tadi ya, mulai dari prolap, disparemi, kemudian dan lain sebagainya tadi sudah ada ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait benang, Dok. Yang pertama ini dari Anonymous, apakah pemilihan benang untuk ruptur grade 2-3 di vaskes primer bila tersedia catgut dan nilon saja, apakah diperbolehkan untuk digunakan sebagai untuk melakukan repair? Kemudian juga ada pertanyaan dari Dr. Andi Firmansyah, bagaimana terkait pilihan benang, Dok? Apakah kromik masih boleh dipakai? Ini, Dok. Monggo ke Dr. Hari Paraton dulu mungkin, Dok. Saya gabung pertanyaan terkait benang, Dok. Iya, baik. Jadi tidak ada rotan, akar pun berguna. Itu peribahasanya seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang baik, makanya itu tadi kode etiknya itu kan kita melakukan pelayanan pada pasien itu yang terbaik. Yang terbaik itu artinya yang terkini dan terbaik. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya lebih bagus, kita tawarkan kepada pasien. Memang ini kadang-kadang membebani biaya, tetapi harus kita tawarkan. Apa bedanya kromik plain dengan yang sintetik? Kromik dan plain itu kita sudah paham betul ya, dan kromik lebih kuat daripada plain. Tapi keduanya itu memberikan reaksi inflamasi yang lebih ya dibandingkan dengan benang sintetis. Sudah tidak kuat, ya mudah rilis karena dia dilakukan degradasi itu kan protein ya, benang itu protein. Sehingga dia mudah rilis atau bahasa Jawanya ngelokor itu ya, menjadi kendor. Kalau kendornya itu pada daerah healing proses ya nggak masalah, tapi itu bisa cepat sekali, ya bisa cepat. Nah, apa bedanya dengan sintetis? Sintetis itu memang didesain untuk lebih lama dan lebih cepat ada, jadi bisa ada yang seminggu, ada yang beberapa bulan sampai 2 bulan, tergantung ukuran dan jenisnya. Kemudian ada benang-benang yang di dalamnya itu ada antiseptiknya. Sehingga kalau terjadi infeksi di tusukan-tusukan benang-benangnya itu bisa sudah teratasi dengan antiseptik yang ada di benang itu. Nah, artinya apa? Industri kesehatan juga berkembang untuk memberi fasilitas kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalau sudah ada benang-benang yang bagus, ya kita harus menggunakan benang-benang yang bagus. Kemudian benang yang tidak boleh digunakan lagi itu di dalam bidang safety itu benang plain dan catgut yang ada di apa yang kita tarik-tarik itu. Kalau di Yang roll-rollan ya, Dok. roll-rollan itu ya, itu tidak boleh lagi sudah digunakan ya. Karena sudah terbukti bahwa dia tidak terjamin sterilitasnya di pemakaian setelah terbuka sekian lama. Sehingga yang dianjurkan adalah sekali pakai dan buang. Jadi kembali lagi kepada teman-teman, kalau kita akan melakukan pelayanan yang terbaik, ya memang harus seperti itu ya kira-kira. Dan itu tolong sedikit dipelajari jenis-jenis benang apa saja. Tadi ada benang nilon kalau nggak salah ya, catgut dan nilon ya. Kalau nilon kan dia tidak diserap ya, Dok ya? Ya, tidak diserap ya. Pada penjahitan perineum nanti tidak dianjurkan. Karena kalau dijahit dengan nilon ataupun sede, kalau nggak dibuang, kalau hanya nilon boleh pakai nilon tapi harus dibuang ya, sehingga jaringan penjahitan yang di dalam tidak bisa menggunakan nilon. Itu bisa ekspulsi benangnya nanti. Lama-lama dia keluar kalau dia keluarnya ke kulit dia menjadi fistuling, kalau dia ke vagina akan mengganggu sekali ya untuk berhubungan seksual. Ya. Oke. Baik, Dok. Matur nuwun. Dokter Eti ada tambahan, Dok, terkait pemilihan benang? Sampun, Dokter Dimas. Oke, siap, Dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Pujo Hartono. Mohon info apakah Lokia dari hari per hari atau per minggu pernah diteliti kandungannya? Sepertinya Lokia ini sudah didesain sebagai proses penyembuhan. Mohon tanggapan. Mungkin ini ke Dokter Hari, gitu, Dokter. Iya, ini ahlinya Dokter Hari ini. Disertasinya Dokter Hari ini.
Ya, Oke, logika monggo. diteliti di tempat kita waktu itu dengan bimbingan Prof. Buntaman. Jadi dia mengandung lisosim. Lisosim itu suatu enzim yang selektif. Dia bisa mencegah bakteri patogen untuk berkembang biak dan dia menyuburkan bakteri norma flora atau mikrobiom, yaitu golongannya Lactobacillus. Nah, kalau Lactobacillus itu dominan, maka bakteri-bakteri patogen itu akan dorman, akan istirahat, akan berhenti, tidak aktif. Sehingga dia tidak menimbulkan penyakit infeksi. Dan dia bisa menyehatkan rongga vagina itu dengan bagus. Yang kedua, karena bakteri patogen itu dia menghasilkan eksotoksin atau endotoksin, dia merusak jaringan dengan cara inflamasi dan nekrosis, maka otomatis kalau bakteri patogennya dorman atau istirahat, dia tidak menimbulkan reaksi inflamasi yang berlebihan. Beda dengan Lactobacillus, dia sangat diterima oleh tubuh dan dia sebagai pemicu pembentukan antibodi atau peningkatan imunitas. Jadi itu keuntungannya. Nah, kalau kita kasih antibiotik, bakteri Lactobacillus itu mudah mati, mudah sekali mati, tapi dia mudah tumbuh kembali. Sehingga kalau pemberian antibiotiknya semakin panjang, ada risiko Lactobacillus itu tidak tumbuh yang kita kenal sebagai BV nantinya. Nah, sehingga konsep yang disampaikan Dr. Pujo tadi benar. Kalau sudah ada logia yang banyak sekali mengandung lisosom, maka penjahitan apapun sebetulnya pada episiotomi tidak memerlukan antibiotik. Karena sudah diambil alih oleh lisosom. Lisosom ini banyak juga terdapat pada darah menstruasi. Jadi menstruasi, kemudian lendir vagina juga ada lisosomnya, tapi sedikit kecil, kecil. Yang tertinggi pada lisosom itu diproduksi pada logia. Itu Dr. Dimas. Baik. Mungkin saya menyambung dokter kait ini. Seringkali kita membersihkan vagina itu dengan betadin, dok. Bagaimana ya, dok? Penggunaan betadin untuk membersihkan vulva hygiene itu. Antiseptik pada vagina pada prinsipnya tidak dianjurkan sih, karena dia akan mematikan norma floranya tadi. Saya sudah mulai, ini pengalaman pribadi ya, belum diteliti tadi. Sudah mulai tahun 2005 itu tidak pernah menggunakan bahan-bahan antiseptik untuk di daerah vagina. Jadi saya cuci pakai larutan normal salin aja atau PZ saja untuk menghilangkan darah, untuk menghilangkan sesuatu yang ada di vagina pada saat penjahitan episiotomi dan sebagainya. Saya tidak pernah menggunakan antiseptik sama sekali. Matur nuwun Dr. Hari Paraton. Dr. Eti ada tambahan, dok? Kalau dari saya hampir sama dengan Dr. Hari ya. Kalau untuk penggunaan bahan-bahan yang dibilang antiseptik untuk daerah vagina itu saya sudah tidak pernah. Dan saya tidak menyarankan. Kalaupun memang diperlukan, biasanya saya sarankan tuh justru yang mengandung keasaman tinggi ya. Saya nggak menyebut merek, pasti Bapak Ibu semuanya sudah paham. Itu rasanya pilihan yang lebih baik daripada kita menggunakan yang sifatnya antiseptik. Karena seperti kita tahu bahwa memang di vagina itu ada normal flora ya. Kalau misalnya kita memakai antiseptik, maka normal floranya itu akan ikut mati juga. Gitu Dr. Dimas. Matur nuwun. Baik, matur nuwun Dr. Eti. Ini ada pertanyaan terkait pemberian agen hemostasis seperti vitamin K dan asam tranexamat, dok, pada oasis atau perdarahan pada grade 2 dan grade 3. Apakah ada perannya, dokter? Ke siapa nih? Ke Dr. Eti mungkin, dok. Yes, siap. Jadi penggunaan obat-obat hemostasis itu sangat dibolehkan ya. Sangat dibolehkan kenapa? Ya karena itu memang bisa jadi menjadi salah satu kebutuhan kita. Misalnya kalau kita mau menjahit, perdarahannya sangat banyak. Ya, kalau perdarahannya banyak banget kan kita nggak bisa melihat anatomi secara afu. Nah, mungkin dengan penggunaan obat-obat hemostasis tadi bisa membantu supaya perdarahannya jadi berkurang. Sehingga kita bisa menemukan anatomis kanan kiri dan sekitarnya secara afu, bisa melihat dengan baik supaya saat kita melakukan penjahitan itu aproksimasi juga terjalin dengan baik.
Dan jangan lupa untuk hemostasis ini memang ada dalam proses penyembuhan luka ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam proses penyembuhan luka itu yang pertama yang terjadi adalah hemostasis. Jadi harus mampet dulu darahnya. Yang kedua nanti kita ketemu yang namanya fase inflamasi, kemudian proliferasi, sampai akhirnya kita ketemu remodeling yang menandakan bahwa proses penyembuhan luka memang sudah berlangsung dengan sempurna. Pada proses hemostasis, kalau memang kita perlukan, kita boleh memakai obat-obat. Ya, matur nuwun, Dr. Dimas. Dokter Hari ada tambahan, Dok? Ya, prinsipnya sebetulnya pembedah itu sama, tetapi ternyata berbeda antara bedah dengan objin. Ya. Bedah itu kalau operasi bersih, ada berdarah sedikit di kauter, ada berdarah sedikit di kauter. Objin tidak. Objin itu, kenapa objin perilakunya kok berbeda? Yang kita hadapi pada saat postpartum itu munculnya darah neovaskular baru di daerah alat reproduksi, baik itu rahim, vagina, serviks, dan sebagainya. Maka teman-teman seringkali kan melihat perdarahan venus itu yang ngambang ya, ngembang terus naik cepat sekali. Karena terjadi namanya fluxus itu bisa terjadi akibat sinusoid. Sinusoid itu pembuluh darah yang saling bertemu, ya cabangnya itu saling bertemu. Jadi ditutup di sini ya dia keluar di sana, ditutup di sana keluar di sini. Sehingga seorang objin yang sudah experience itu nanti akan keluar intuisinya. Ya, kayak Dr. Pujo juga itu ya. Intuisinya jahitan naik, mulai mandek dewe. Nah, itulah yang menjadi perilaku kita itu menjadi seperti itu, beda dengan dokter bedah. Jadi jangan disamakan, nggak apa-apa, kita harus bangga dengan profesi kita, memang caranya gitu. Karena yang kita hadapi adalah pembuluh darah venus yang sinusoid, yang saling berhubungan. Sehingga jahit saja. Nah, pemberian obat-obat itu boleh kalau itu perdarahannya yang spotting saja. Tetapi pada perdarahan yang masih pada oasis, hati-hati. Kalau dia sampai timbul perdarahan di dalam, dan terjadi gumpalan darah, maka ada kemungkinan dia akan mengalami abses di kemudian harinya atau mengganggu penyembuhan lukanya, dan itu harus dievakuasi. Nah, sehingga penjahitan yang bagus itu pada jahitan terakhir itu harus semua hemostasis sudah teratasi. Memang ini ilmunya di sini, intuisinya ya. Jahitannya nggak boleh banyak, ya, untuk menghentikan perdarahan. Kalau banyak juga akan mengganggu penyembuhan, tetapi nggak boleh terlalu sedikit. Jadi yang disampaikan Dr. Eti tadi, jaraknya, kedalamannya, tekniknya, lengkungannya, cara mengambilnya, itu nanti akan terlatih dengan sendirinya. Jadi jahitan sesedikit mungkin, tetapi sudah berfungsi sebagai hemostasis dan berfungsi sebagai aproknisasi. Ya, jadi penyembuhannya itu ketemu end to end dengan jaringan yang terputus tadi. Kira-kira itu saja yang disampaikan Dr. Dimas. Kemana ini Dr. Dimas? Dr. Edi? Oke, baik. Mohon maaf ini. Kita berdua ini. Dimas sudah kembali belum? Tidak ada. Baik. Terima kasih. Matur nuwun sangat Dr. Hari ya. Jadi iya sudah habis ini. Mohon maaf sekali. Mungkin sebelum kita izin saya mengambil alih Dr. Dimas sementara sambil menunggu beliau kembali. Mungkin sebelum kita mengakhiri ini Dr. Hari ada yang hal terakhir yang akan disampaikan Dr. Hari, kami persilakan. Ya, itu tadi. Jadi kalau ada, nah ini Dr. Dimas muncul lagi. Oke, ngapunten Dok. Ya, silakan Dr. Dimas. Tadi saya sudah meminta Dr. Hari untuk take home message. Oh, oke. Baik, berarti sudah selesai untuk acara tanya apa saja hari ini. Terima kasih kepada para narasumber. Saya izin. Dr. Hari belum ini take home message-nya belum sampai. Oh, belum. Monggo Dr. Hari. Oh, oke. Silakan Dr. Hari, mungkin ada closing statement atau take home message, Dok. Jadi sebagai seorang dokter, kembali lagi diagnosis nomor 1 ya. Jadi apapun, kalau luka baru, luka lama, diagnostik. Diagnostik itu bisa fungsi, bisa anatomis. Jadi kalau fungsinya nomor 1 ditanyakan dulu apa terganggu bagian-bagian dari fungsi analnya tadi. Kemudian
Kemudian juga tadi diagnosis anatominya, ya sudah harus jelas mana yang injury, mana yang normal, yang masih bagus dan sebagainya. Kemudian prinsipnya bagaimana penjahitan luka-luka di daerah perineum itu, kalau dulu hanya hemostasis, kalau sekarang tidak. Jadi hemostasis juga iya, tetapi terjadi apromisasinya juga harus terjadi, ya, karena dia akan menghindar dari gangguan-gangguan disparemi dan disfungsi yang lain. Kira-kira sementara itu saja, kita ketemu lagi di acara yang lain. Terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Salam sehat dari kami semuanya. Terima kasih, Dr. Dimas. Terima kasih Dr. Hari Paraton, Dr. Eti, guru-guru saya, dan Mas juga Tenun. kepada panitia tanya apa saja. Kami informasikan juga bahwa kami dari Divisi Uroginekologi memiliki buku terkait seri praktis tentang ruptur perineum yang bisa di-download di Google Playbooks juga, Dr. Eti, sudah tersedia dan bisa dibaca untuk tambahan referensi rekan-rekan dan teman sejawat sekalian untuk melakukan praktek klinis di rumah sakit masing-masing. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dimas dan juga kedua narasumber yaitu Dr. Esti Mardian Kurniawati dan juga Dr. Hari Paraton dan juga seluruh staf uroginekologi yang lain, mungkin Dr. Gatot, Dr. Ros, Dr. Rizka yang telah mengisi tanya apa saja pada minggu ini pertemuan uroginekologi yaitu mengenai perawatan pasca hiperoasis. Jadi alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan peserta 250 lebih dan insya Allah nanti kita akan diskusi lagi mengenai topik uroginekologi 1 bulan lagi dalam kesempatan yang akan datang bulan depan. Setelah itu mohon maaf bila ada kekurangan, kami mohon izin akhiri. Kita ketemu lagi tanya apa saja hari Rabu setiap pukul 10 sampai 14 setiap minggunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Dr. Paraton. Matur nuwun ya, Dr. Hari, Dr. Dimas, Dr. Seto, dan Bapak Ibu lainnya. Matur nuwun.